Halo semuanya, selamat datang di episode kelima Sound of Fear. Di episode kelima kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman mistis yang saya alami kira-kira 5 tahun yang lalu. Sebenarnya, pengalaman mistis ini terjadi pada ayah saya. Namun, saya yang melihat sendiri kejadian tersebut. Kisah ini berawal dari kebiasaan ayah saya yang suka memakai cincin batu akik. Seperti bapak-bapak pada umumnya, ayah saya adalah seorang kolektor cincin batu akik. Biasanya batu akik ini dia peroleh dari temannya atau dari toko-toko yang ada di dekat rumah kami. Suatu hari, ayah saya bercerita pada saya bahwa beliau baru saja mendapatkan sebuah cincin batu akik dari rekannya. Beliau membeli cincin tersebut dengan harga yang lebih rendah dari biasanya. Oleh karena itu, beliau bersedia dan semangat sekali untuk memamerkan cincin itu pada saya. Nah, suatu ketika, saat itu saya sedang belajar untuk persiapan SBMPTN. Mungkin seperti yang teman-teman ketahui, SBMPTN adalah salah satu tantangan yang berat. Jadi ketika itu, saya tidur cukup larut demi mempersiapkan ujian SBMPTN tersebut. Kira-kira jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Sebenarnya saya sudah ngantuk sekali saat itu. Tapi entah kenapa, saya ingin sekali melanjutkan materi pelajaran kimia. Nah, saya berada di ruang tamu. Dan kira-kira 3 meter dari ruang tamu adalah kamar utama keluarga kami. Malam itu, saya yang sedang belajar tiba-tiba melihat sesosok pria tepat di depan kamar kami. Saat itu saya kaget. Tapi dalam hati saya juga saya bingung, ini manusia atau bukan. Intinya, ketika itu saya masih di antara percaya atau tidak percaya dengan penampakan yang saya lihat, tepat di depan pintu kamar utama keluarga kami. Sosok pria itu tinggi besar, dan di mata saya, dia kelihatan seperti bayangan hitam. Tapi ia juga terlihat kokoh dan kuat. Tingginya kira-kira hampir sama dengan pintu kamar kami. Yang saya rasakan saat itu adalah kaget dan ketakutan yang luar biasa. Saya sampai tidak berani menggerakkan badan saya. Tapi tak lama setelahnya, pria itu kemudian menghilang begitu saja. Saya yang ketakutan buru-buru mematikan lampu di ruang tamu kami, kemudian berlari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Saya mencoba untuk tidur, menarik selimut sampai ke atas kepala saya. Tapi setelah berselang lama sekali, saya masih tidak bisa tidur. Saya terus mengingat bayangan pria tersebut. Saat itu, saya ingin sekali bilang pada orang tua saya kalau saya melihat penampakan di depan pintu kamar kami. Tapi saya tidak ingin mengganggu mereka. Nah, karena tidak bisa tidur, saya memutuskan untuk melepaskan selimut dari badan saya. Dan ketika itulah saya melihat sesosok pria yang sama yang tadi saya lihat di luar kamar. Sekarang, dia berdiri tepat di depan ranjang ayah saya. Saya ketakutan sekali saat itu. Tapi, saya juga berharap kalau pria itu tidak lihat kalau saya sudah bangun dan bisa melihatnya. Pria itu berdiri tegap di depan ayah saya. Dia mengamati beliau tidur. Saya secara diam-diam masih terus mengamati pria ini. Tiba-tiba,
pria tadi bergerak naik ke atas ranjang. Dia merogoh saku celana ayah saya, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Gerakan tangannya sangat cepat. Tapi yang saya tidak habis pikir, bagaimana bisa ayah saya tidak bangun? Padahal ada sesosok makhluk yang sedang merogoh saku celananya. Saya ketakutan dan panik. Dalam hati, saya terus membaca ayat kursi. Pria itu kelihatannya masih terus mencari. Tapi ia tidak bisa menemukan apa yang sedang ia cari. Saat itu, posisi ayah saya ketika tidur, badannya miring ke arah tembok. Jadi ada satu sisi dari saku celananya yang berada di bawah pahanya. Tiba-tiba pria itu berdiri lagi, kemudian turun dari kasur. Dan tak lama ia menghilang. Keesokan paginya, saya meskipun masih dilanda ketakutan, memutuskan untuk bercerita pada ayah saya mengenai penampakan yang saya lihat kemarin malam. Saya bertanya pada ayah saya, sejujurnya apa sih yang ada di dalam saku celana papa? Ayah saya menjawab, ternyata selama ini dia mengantongi cincin batu akik yang ia beli dari rekannya itu. Saya bilang pada ayah saya bahwa kemarin malam ada laki-laki yang merogoh saku celana ayah saya, seperti mencari sesuatu. Dan ayah saya menjawab dengan santai, "Mungkin dia nyari ini kali, Dek," kata ayah saya. Tidak lama setelah kejadian itu, saya terus menyarankan ayah saya untuk mengembalikan saja cincin itu. Tapi ayah saya masih menanggapinya dengan santai. Mungkin dia pikir selama yang lihat bukan dia kan? Semenjak saat itu, saya tidak lagi bertanya pada ayah saya mengenai asal-usul atau kejelasan tentang cincin batu akik itu. Sekian cerita dari kami, terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan juga kisah-kisah lainnya di Sound of Fear.